Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Insya Allah kita diberi kesehatan dan keselamatan di sela-sela musibah yang silih berganti di antara kita. Malam ini saya cuma hanya berbagi yang saya juga masih belajar dan saya mencoba untuk berbagi apa yang merupakan bidang dari pengetahuan saya tentang fitnah akhir zaman, kemudian yang dihubungkan dengan sistem saraf dan pertumbuhan kanker. Nah, kalau kita bicara tentang fitnah akhir zaman ini, seperti kita tahu bahwa kita ada di fase 4 di mana zaman penuh fitnah. Di mana di sini banyak sekali godaan sebelum munculnya Dajjal sejati, sudah lahir murid-murid Dajjal, anak-anak Dajjal sudah banyak yang itu bisa merusak dari kepribadian kita, kesehatan kita, bahkan masa depan kita di akhirat nanti. Next. Sebelumnya ini kalau nanti di akhir bincang-bincang ini mau konsultasi dengan saya, silakan kontak ke panitia. Insya Allah kita bahas nanti di luar dari ini. Kalau nanti cukup waktu mungkin bisa kita bahas kalian gitu. Tentang kita fitnah. Fitnah itu bisa juga dikatakan suatu ujian, di mana berasal dari perkataan aku uji perak dan emas dengan api agar dibedakan dengan yang buruk dan baik. Jadi kalau dari sini ini adalah Mbak Punten nggak nampak semua ke bawahnya, jangan dibesarin. Halo, yang bawahnya nggak kelihatan itu jangan dibesarin aja, semua full kan aja, ya gini aja, ya jangan ada yang kepotong Mbak. Nah jadi itu oke, sip. Nah jadi disinilah perang setan itu sangat berpengaruh ya. Dimana kalau dibagi itu fitnah syahwat. Yang pasti kalau syahwat itu kita bisa menahan karena kita sadar bahwa itu adalah fitnah dari keduniaan, dari mulai harta, kedudukan, pujian, sanjungan, wanita, dan lain-lain. Nah, yang agak sulit ini adalah yang subhat. Yaitu yang paling besar ini yang kita tanpa sadar bisa melakukannya, yaitu ada satu pemahaman atau pemikiran yang menyimpang karena saat ini adalah zaman perang pemikiran ya. Nah, dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, fitnah subhat ada pengetahuan dan sedikitnya ilmu jika dibandingin dengan jeleknya niat dan hawa nafsu, ini merupakan fitnah dan musibah besar bagi kita. Maka katakanlah semaumu tentang orang sesat dan niatnya jelek, menjadi hakim hawa nafsunya, bukan petunjuk yang kita ikutin, tapi nafsunya. Dan dibarengi dengan lemahnya pengetahuan tentang agama dan akidah, ini yang karena tidak tahunya ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, maka dia termasuk dari yang disebutkan oleh surah Al-Najm ayat 23, di mana dikatakan mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diinginin oleh keinginannya. Dan juga dikatakan di At-Taubah ayat 69, dikatakan keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat, lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang sebelum kamu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan akhirat, maka mereka orang-orang yang merugi. Next. Next, Mbak. Oke. Jadi kalau kita lihat dalil-dalil daripada tentang fitnah ini, dikatakan bahwa oleh hadis riwayat Bukhari, dikatakan
Sungguh akan datang suatu masa manusia tidak akan peduli cara dia menghasilkan harta dari sesuatu yang halal atau yang haram. Juga ada lagi hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga yang mengatakan, saya tidak meninggalkan satu fitnah lebih berbahaya bagi kaum lelaki selain wanita. Dan dari sini kita lihat banyak hadis, dari hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, juga dikatakan sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya, dan fitnah bagi umat itu adalah harta. Jelas di sini Rasulullah menyatakan bahwa fitnah adalah harta dan wanita. Dikatakan juga di sini diperkuat lagi dengan hadis yang lain dari Bukhari dan Muslim, demi Allah bukan kekafiran yang saya khawatirkan atas kamu, namun yang adalah kemakmuran dunia sebagaimana yang pernah diberikan kepada umat sebelum kamu, dan kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka, sehingga akhirnya dunia menyebabkan kalian binasa sebagaimana mereka. Kemudian diperkuat lagi dengan ada ayat dari Al-Ankabut ayat 1-3, Alif Lam Mim. Apakah manusia mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Sesungguhnya kami telah menguji orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Next. Mbak, next. Oke, di sini kita sudah diperingatin dengan surat Ali Imran 102. Dikatakan, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-sekali kamu mati, melainkan dalam keadaan Islam. Jadi jelas di sini yang diseru adalah orang-orang beriman, bukan manusia. Berarti orang beriman pun harus secara kafah. Jadi jangan nanggung-nanggung gitu. Supaya mati dalam keadaan Islam. Tunduk patuh gitu kan. Nah, kemudian diperkuat lagi tentang suatu fitnah itu di surat Al-Hujurat ayat 6, hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Jadi ini saya contohkan ya, pada saat ini saudara-saudara kita yang di Cianjur lagi mengalami musibah, lagi disayang Allah, tapi banyak sekali yang di medsos itu membuat berita-berita yang belum tentu kebenarannya, ya tentang macam-macam ya gitu ya. Jadi itu yang membuat kita tuh tanpa kita sadar kita men-share, padahal kita sendiri nggak tahu kebenarannya. Jadi harus diperiksa teliti supaya jangan kita menjadi jatuh ke dalam subhat yang itu dibenci Allah gitu. Jadi diperkuat juga lagi pada ayat ke-12, diperkuat lagi, padahal sama-sama di Hujurat kan. Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian itu dosa, dan jangan mencari-cari keburukan orang lain. Nah, kebiasaan manusia itu adalah mencari-cari keburukan orang lain, bukan kebaikannya. Nah, kemudian diperjelas lagi di hadis riwayat Bukhari nomor 7042, dikatakan barang siapa menguping omongan orang lain sedang mereka tidak suka kalau didengarkan selain mereka, dan mereka berlepas diri dari hal itu, maka telinga yang menguping tadi akan dituangkan cairan tembaga pada hari kiamat. Ini kalau sekarang ini dikatakan menguping itu ya bukan menguping yang makna yang benar, tapi adalah menguping melalui medsos. Ya, contohnya misalnya tentang gosip tentang artis, gosip tentang public figure. Jadi itu harus kita benar-benar jangan sampai kita ikut masuk ke dalam subhat tersebut. Kemudian diperkuat lagi pada hadis riwayat Muslim nomor 5, cukuplah seseorang dikatakan dusta jika ia menceritakan setiap apa yang ia dengar. Bayangkan, kalau kita cuma mendengar aja, kita nggak tahu yang sebenarnya, itu sudah dikatakan dusta. Kemudian diperkuat lagi oleh di Madarijus Salihin, setiap maksiat yang dijelekkan pada saudaramu akan kembali padamu bila dipastikan kamu akan melakukan dosa tersebut. Ancamannya mengerikan.
Dan kemudian diperkuat lagi hadis riwayat Muslim nomor 2733, doa seorang muslim untuk saudaranya ketika saudaranya tidak mengetahui adalah doa yang mustajab. Di sisinya ada malaikat yang mengaminkan dan berkata, amin, engkau akan mendapatkan yang semisal dengannya. Daripada kita menggibah atau bahkan memfitnah yang kita tidak ketahui, kenapalah kita tidak berdoa tanpa orang yang kita doakan itu mengetahuinya. Itu kita akan mendapatkan pahala yang semisalnya. Ini jelas dikatakan di dalam hadis. Kemudian dikatakan lagi perkuat lagi di Hujurat 11, hai orang-orang beriman, janganlah sekumpulan laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik. Itu jelas ya, banyak penjelasan di mana lagi 70 perintah Allah pada manusia yang di dalam Quran. Nah, ini yang harus kita lakukan karena ini ada dalil-dalilnya ya. Next lagi Mbak, silakan dibaca kan satu-satu. Ini menyatakan bahwa banyak perkataan jangan, hindari, dilarang kan gitu. Nah, seperti kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk yang terbaik yang diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, manusia yang sempurna, yang punya sifat malaikat, sifat buruk, bahkan punya sifat ketuhanan. Nah, mulai yang buruk itu serakah, rakus, sombong, yang baik itu pengasih dan penyayang. Nah, jiwa manusia itu ada dua, yang basyariah, yang biologisnya, dan ruhnya. Nah, yang biologisnya jasad, nyawa, hawa, nafsu, dan akal. Ini yang syahwat ya. Nah, yang rohani itu yang kolbu, yang berpikir, memahami, merasakan kesadaran, ingatan, yang ada imannya, dan berkehendak bebas. Nah, inilah yang kecenderungan nanti akan menjadi subhat kalau kita tidak kontrol. Nah, kalau kolbu berhubungan erat dengan Allah dan mampu melihat dan merasakan keberadaan Allah, kebesaran, kekuasaan, dan perbuatan dan sifat manusia. Oke, jadi kalau kita lihat bahwa bisa bilah baik hati ini, maka itu hati yang sehat. Kalau buruk, itu akan menjadi penyakit hati, yaitu apa? Syahwat dan subhat. Next. Jadi yang paling kita tekankan, dan ini yang paling sering kita lalaikan dan tanpa sadar kita telah mengikuti subhat ya, dalam fitnah-fitnah, berita-berita di medsos, baik yang tentang musibah, baik tentang gosip-gosip yang berkenaan dengan orang lain gitu ya, baik orang yang kita kenal atau tidak ya kan, baik melalui medsos yang IG pribadinya atau dari orang lain, cerita dari orang lain, itu kita harus hati-hati menerimanya dan tidak asal-asalan menyebarkannya tanpa tabayun, ya kan? Jangan menuduh orang lain, apalagi yang berhubungan dengan perbuatan asusila, karena paling banyak sekarang kan ceritanya tentang asusila aja di medsos kan. Yang baik-baik itu tertimpa dengan hal-hal yang jelek gitu, tanpa ada bukti yang jelas kan. Jangan sampai menghina sama mencela orang lain di medsos, sampai istilahnya sampai berantem di medsos tuh, sampai saling menghujat, itu banyak sekali kan. Dan lebih baik kita mendoakan kebaikan bagi yang terfitnah, dan senantiasa kita merasa bahwa kita belum tentu lebih baik dari orang lain, jadi tidak mudah menghina dan merendahkan. Karena subhat itu berbahaya, karena dia samar-samar, tapi waktu terbuka itu ternyata bertentangan dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan itu setiap dosa dari subhat itu akan memberikan titik hitam pada hati, lama-lama terkumpul dan menjadi hitam semuanya. Kalau hitam semuanya, kita tidak akan dapat melihat kebaikan dan tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan fisik yang sakit menyebabkan penderitanya tidak merasa nikmat makan dan minum.
Tapi lebih berat lagi kalau hati yang sakit dapat menyebabkan semua ibadah dan ketaatan terasa menjadi hambar. Nah, musibah yang terbesar sebagai manusia waktu hatinya sudah mati sebelum jasadnya mati. Nah, solusi di zaman yang penuh fitnah ini itu kita harus kembali pada Allah dan semakin dekat dengan sholat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan penyucian diri. Seandainya fisik seorang manusia mengalami kesakitan, tapi hatinya sehat, maka hati yang sehat itu akan ikhlas dengan fisiknya yang sakit dan akhirnya kesakitan fisik itu menjadi penguat dia karena dia merasa bahwa itu sebagai penggugur dosa. Tapi bila hatinya yang sakit, maka manusia itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Next. Jadi kalau kita lihat ini penyakit hati ini jauh lebih bahaya daripada penyakit fisik. Karena dapat mendatangkan mudarat agama kehidupan dunia akhiratnya. Dosa dan maksiat itu jauh dari Allah, hilangnya berkah kenikmatan yang seharusnya diterima. Rasa malu, syirik, cinta dunia, dan kehancuran. Penyakit hati itu sulit menerima kebenaran dan mati dalam keadaan kafir. Itu yang kita takutkan. Nah, kalau menurut Al-Ghazali, seorang itu tidak akan menggunakan hatinya untuk sepenuhnya mengetahui Allah dengan tidak mengadakan kontak batin dengan Allah. Kecenderungan cintanya kepada segala sesuatu melebihi cintanya pada Allah, menjadi budak hawa nafsunya, tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah, merasa enggan untuk mengingat dan berbakti kepada Allah. Dengan tidak sholat dan beramal soleh. Dari macam-macam penyakit hati itu dari mulai membanggakan diri, takabur, ria, hasad, suzon, mudah marah. Nah, ingat ini yang paling bahaya. Karena dalam 5 menit aja marah itu dapat menurunkan imun selama 6 jam. Bayangkan aja, 5 menit marah, 6 jam imun turun. Kalau kita marah 1 harian, berarti kalikan saja dengan 6 menit, kemudian ke 60 menit itu, kemudian kalikan lagi ke 6. Itu banyak sekali kan. Kemudian bakhil, boros, serakah, pendusta, cemas yang berlebihan, sedih yang berkepanjangan, yaitu awan atau cinta dunia dan takut mati. Dan tanda-tandanya itu nggak taat, hilangnya kekusukan, sulit buat baik, tidak ada ketenangan batin, tidak ada merasa bersalah waktu melakukan maksiat atau dosa, apalagi yang subhat, yang samar-samar ya. Kemudian hati yang sulit tersentuh dan mata yang sulit terharu karena melihat sesuatu yang istilahnya musibah orang lain kah gitu. Kemudian hilang cinta yang tulus, kemudian terikat kali pada syahwat dan kenikmatan dunia. Next. Nah, kalau kita bicara tentang saraf, di saraf itu ada namanya neurotransmitter. Apa itu? Di dalam tubuh kita di saraf terutama itu ada senyawa kimia yang dia akan disintesis sehingga menghasilkan hormon. Jadi banyak hormonnya, dari mulai hormon adrenalin, hormon noradrenalin, dopamin, serotonin, GABA, asetilkolin, glutamat, endorfin. Nah, ada hormon yang bahagia, ada hormon stres. Jadi bagaimana kita dapat meningkatkan hormon bahagia kita sehingga hati kita juga tenang. Dan bagaimana hormon stres itu ditekan. Next. Nah, kita bicara tentang otak. Bila mana suatu kebiasaan, misalnya kita suka, sehari ini kita dusta, besok kita dusta lagi, besok kita dusta lagi. Itu di dalam otak itu akan merekam dan akan merecall lagi. Dan akhirnya dia itu berdusta tanpa dia sadar bahwa dia itu melakukan suatu kesalahan. Itu memang sudah sifat dari otak. Makanya otak ini sebenarnya gampang sekali untuk melatihnya. Jadi kalau kita melatih otak kita itu contohnya misalnya melakukan tahajud, awalnya itu berat, tapi lama-lama itu akan otomatisasi. Jadi bila kita melakukan suatu kebaikan, dan itu kita rutinkan, insya Allah itu secara refleks itu akan tanpa diperintah otak itu akan melakukan kebaikan itu terus-menerus sampai akhir hayat. Tapi kalau misal bahkan sampai kita mengalami kepikunan, itu udah hukum daripada cara kerja otak.
Tapi bila mana kita melakukan suatu kejahatan juga, itu akan timbul juga suatu otomatisasi. Jadi kita akan merasa candu untuk melakukan kejahatan itu. Jadi baik yang positif ataupun negatif itu akan ada efeknya membuat itu otomatisasi di dalam otak, sehingga bila terjadi otomatisasi atau refleks itu kita itu tidak sadar lagi, jadi tidak dalam keadaan sadar melakukannya. Jadi bukan sekadar diperintah lagi, tapi udah refleks. Nah, ini yang bahayanya. Kalau kita melakukan suatu tabiat yang jelek, maka akan terbiasa kita jelek sampai kita tidak sadar. Nah, kalau kita melakukan yang baik, itu akan kita tanpa tidak sadar juga akan melakukan kebaikan itu. Dan bila mana kita tidak melakukan kebiasaan itu kita seperti merasa ada yang hilang, ada yang miss di keseharian kita. Nah, itu sama seperti ceritanya kalau seorang anak yang bermain gadget, ya itu kalau dibiarin sama orang tuanya dia bermain gadget 1 hari, 2 hari, 3 hari, ini otomatisasi anaknya itu akan nyandu karena dia memang kebutuhan untuk melakukan itu again lagi dan lagi gitu. Malah kalau dalam sistem otak suatu obat narkoba itu cuma 3 titik yang merah ini aja rusak. Titik di hipokampus, titik di cingulate ini, sama di prefrontal cortex ini aja yang rusak. Tapi kalau kita dengan panca indera kita melakukan sesuatu, baik itu misalnya pornografi ataupun misalnya kita main game, atau kita yang sekarang lagi ngetren ini ya drama Korea, atau dengar musik ya yang ini musik metal kah atau musik yang melankolis kah, itu yang rusak tuh ada 5 tempat. Jadi selain yang 3 tadi ini di korteks yang bawahnya ini tempat tingkah laku ini, dengan di cerebellum juga rusak. Jadi lebih banyak yang rusak kalau ini dilakukan berketerusan karena suatu kejadian yang istilahnya yang jelek. Jadi kalau yang bagus malah bagus. Jadi refleks. Next. Jadi addict ya, kecanduan kan gitu. Jadi untuk fitnah yang kita hadapi di akhir zaman ini, apa yang harus kita lakukan gitu kan? Adalah penyucian jiwa atau yang dibilang tazkiyatun nafs, di mana tujuannya membuat hati menjadi lembut. Karena penyakit hati itu laksana penyakit sopak ya di wajah seseorang yang tidak memiliki cermin. Jika dia diberitahu orang lain pun dia tidak akan percaya. Itu kata Imam Al-Ghazali ya. Nah, kalau kita bicara itu nafs itu adalah organ rohani manusia yang berpengaruh paling banyak di antara anggota rohani yang lain yang mengeluarkan instruksi keanggotaan jasmani untuk melakukan tindakan. Sedangkan tazkiyah adalah pembersihan, jadi berarti penyucian jiwa. Di mana ini ada 3 tahapan, adalah tatahur, yaitu mengangkat dan menyucikan jiwa dari penyakit hati yang bermacam-macam, dari mulai kufur, fasik, musyrik, riya, kedengkian, dan lain-lain yang tadi sudah disebutkan kan, contoh-contohnya. Ini harus diawali dengan taubatan nasuha. Kemudian tahakkuk, cara bagaimana berada sedikit mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan itu kita dapat kedudukan yang mulia dengan cara kita tauhidnya luruskan benar-benar, taubat yang dilakukan terus-menerus, kemudian tawakal dan ikhlas. Yang seperti saya bilang, kalau sudah sampai fase tahakkuk ini, berarti kan harus dilakukan terus-menerus, akhirnya ini menjadikan suatu kebiasaan dan itu menjadi suatu refleks. Dan bila tidak dilakukan, itu akan menjadi kecanduan. Tapi kecanduan yang mana? Yang bagaimana? Yang kecanduan yang baik gitu, bukan kecanduan yang jelek gitu. Nah, takhaluk itu berakhlak dengan nama-nama Allah yang mulia dan meneladani Rasulullah SAW dengan mengikuti semua sunatullahnya. Pentingnya tazkiyatun nafs ini untuk perilaku dan perbuatan manusia tergantung dari kondisi hati. Bila bersih, maka perilakunya baik, dan sebaliknya. Kebersihan hati ini lebih penting dan lebih utama daripada fisik. Hati yang bersih akan melahirkan tubuh dan perilaku yang bersih dan sehat, tidak sebaliknya.
Dengan hati yang bersih, hidup manusia akan tenang, damai, dan bahagia. Untunglah orang yang membersihkan dirinya, dan sungguh merugi yang mengotorkannya. Dan mengingat demikian, urgentnya suatu penyucian jiwa ini, Nabi Ibrahim alaihissalam secara khusus meminta dan memohon kepada Allah agar mengutus Rasul di antara anak cucunya untuk berperang melakukan tazkiyah ini. Dan Rasulullah SAW salah satu risalahnya adalah tazkiyah. Next. Nah, kalau kita lihat 10 kaidah tazkiyatun nafs ini, 1. Tauhid, 2. Doa, 3. Al-Quran, 4. Mencari panutan dan teladan. Siapakah? Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, dan pensucian itu harus takalil dan tahalil, dan menutup pintu dari hal yang menjerumuskan, mengingat mati dengan benar, dan ingin perjumpaan dengan Allah SWT dengan perjumpaan yang benar-benar indah, benar-benar suci. Selektif saat memilih teman, ini paling penting. Waspada terhadap ujub dan tertipu diri sendiri karena merasa kita yang paling bagus kan gitu kan, dan akhirnya kita tertipu. Hamba mengenal hakikat jiwa. Jadi tingkatan seorang hamba di hadapan Allah itu diperoleh melalui serangkaian ibadah, kesungguhan melawan hawa nafsu dan penyakit hati ini, mujahadah, kemudian latihan spiritual dengan riyadah, kemudian mengarahkan segenap jiwa raga semata-mata kepada Allah dan memutuskan selainnya. Jadi tujuan tazkiyatun nafs ini adalah untuk menuju tingkatan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, seperti mana yang pernah disebutkan di Al-Fajr, surah Al-Fajr ayat 27 dan 28, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembali pada Rabbmu dengan hati yang puas dan diridhoinya. Bagaimana nafsul mutmainnah ini? Yaitu yang selalu bersyukur, yang warok dan peka terhadap sesamanya. Nah, kalau kita lihat ini kaidah untuk menuju penyucian jiwa ini bisa dipercepat dengan ruqyah baik mandiri ataupun dibantu dengan seorang raki ya. Nah, karakter di mana akan terbentuk karakter penduduk surga yang hatinya itu seperti hati burung dara, di mana karakternya itu selalu bertawakal kepada Allah, tidak pernah khawatir atas janji Allah, selalu berhusnuzon kepada Allah dan kepada manusia juga, dan hatinya selalu berada dalam ketakutan kepada Allah, selalu hadir ketakutan di setiap tindakannya, selalu berhati-hati, hatinya lembut. Next. Jadi kalau kita lihat bagaimana hubungan penyakit hati ini dengan kelainan fisik. Banyak di antara kelainan jasmani ini diakibatkan karena kelainan jiwa manusia itu karena banyaknya fitnah di akhir zaman ini. Penyakit jiwa itu seperti stres, dengki, iri hati menjadi penyebab utama penyakit hati. Dan itu menjadikan suatu psikosomatik. Psikosomatik itu apa? Merasa sakit padahal tidak fisiknya normal. Kenapa kita merasa ini akan terjadi di akhir zaman? Karena orang yang baik itu memang selalu dibilang jahat di akhir zaman, dan begitu juga sebaliknya. Itu yang dikatakan fitnah akhir zaman itu kan. Nah, bila ini menetap, ini akan jadi stres kronik. Ya, itu seperti saya bilang tadi, jadi refleks. Yang tadi metabolisme di dalam tubuh itu akan jadi konslet, kalau bahasa ininya ya. Kemudian akan mempengaruhi saraf dan fungsi organ di dalam tubuh, dari mulai lambung, aliran darah, dari mulai fungsi pernafasan. Karena emosi itu jadi tidak stabil dan tidak terkendali, gampang marah, di mana imun pun akhirnya turun kan, dan aktivasi sistem saraf otonom, simpatis dan parasimpatis itu juga terganggu, sehingga terjadilah kelainan-kelainan yang disarafin daripada sistem saraf otonom ini. Apa itu? Nanti kita lihat ya, apa aja itu sistem saraf otonom. Kemudian terjadi perubahan struktur dalam anatomi yang irreversible, yang tidak bisa
kembali lagi sehingga terjadilah sesak napas, jantung berdebar-debar, nafsu makan kurang, sampai akhirnya ini bisa memproduksi suatu pertumbuhan sel-sel yang abnormal, di mana sel abnormal itu akan bisa bermutasi menjadi sel tumor atau sel kanker. Next. Oke, jadi kalau penyucian jiwa ini gagal, maka timbul stres dan gelisah karena tidak bisa menghilangkan penyakit hati itu. Nah, inilah yang tadi dijelaskan akan membuat pertumbuhan dari kanker tadi dan memicu hormon stres ya, dari mulai kortisol, adrenalin, kemudian metabolisme dalam tubuhnya naik, kemudian terjadi peningkatan yang tidak semestinya pada organ jantung, organ hati, saluran napas, saluran cerna. Nah, itu yang akan membuat gejala klinis dari mulai gelisah, berdebar-debar, demam, suhu naik, buang air besar, buang air kecilnya berlebihan, mencet atau malah nggak bisa buang air besar, gitu kan. Bahkan sampai gulanya pun bisa naik. Dan kalau berkelanjutan akan menjadi diabetes, jadi gagal jantung. Akhirnya mutasi gen itu, mutasi daripada sel-sel yang tadi terimbas karena fisik ini, jadinya akan memicu suatu pertumbuhan kanker. Nah, ini risikonya kenapa? Karena dapat melemahkan kekebalan tubuh. Dengan ini, kalau kebal tubuhnya itu melemah, perkembangan beberapa jenis kanker pun juga meningkat. Nah, stres itu juga dapat mengubah kadar hormon tertentu. Hormon apa? Kortisol yang tinggi, adrenalin yang tinggi, itu yang tidak baik. Kemudian dapat menyebabkan perilaku yang tidak sehat. Jadi stres itu bisa buat makan berlebihan atau bahkan yang tidak mau makan, merokok. Kemudian aktivitas pun juga malas-malasan kan, itu juga akan memicu pertumbuhan kankernya. Nah, kalau kita bicara tentang sistem saraf otonom, apa itu? Sistem saraf simpatis dan parasimpatis, di mana yang simpatis dan parasimpatis ini bekerja akan berdampingan. Misalnya simpatis itu satu untuk membesarkan pupil mata, sedangkan parasimpatisnya mengecilkan pupil mata. Kemudian saliva juga satu menambah air liur mulut, satu mengurangi air liur mulut, satu membuat jantung berdebar kencang, satu melambatkan jantung. Kemudian paru-paru juga seperti itu, satu melambatkan, satu mengencangkan. Juga di lambung, kemudian di hati, kemudian ini bagian pencernaan ya, kemudian di ginjal juga, bahkan di kandung kemih. Nah, kalau di sini ini sebenarnya untuk mempertahankan hemostasis tubuh. Nah, kalau hemostatisnya itu terganggu, maka terganggulah nanti fisiknya sesuai dengan organ mana yang terkena. Nah, kalau dalam keadaan kronis ini organnya ini akan menjadi lebih banyak lagi. Ya, neurotransmitternya yang tadi sudah dijelaskan, ada mulai asetilkolin, norepinefrin, itu akan dapat mengontrol tekanan darah, pH darah, metabolisme, yang berkontribusi itu untuk sebagai awal perkembangan kanker dan invasi tumor, serta membuat perkembangan tumor itu akan menuju ke organ yang lain, metastase kalau bahasa ininya. Next. Nah, kalau kita bicara stres ya, yang kronis dan kanker, stres kronis itu banyak masalah kesehatan, masih berkaitan dengan kanker ya. Studi yang dilakukan hingga saat ini memiliki hasil yang bervariasi. Misalnya pada tahun 2008, meta-analisis dari 142 orang di Asia, Australia, Eropa, dan Amerika, ini dikatakan meningkatkan kanker paru. Pada tahun 2013, meta-analisis juga dikatakan di sini tahun 2013 tidak menemukan hubungan stres kerja sama risiko kanker.
Nah, yang tahun 2016 di Inggris itu 1.000 orang wanita itu mengatakan tidak ada hubungan risiko kanker payudara dan tingkat stres yang dirasakan atau kehidupan yang merugikan dalam 5 tahun. Nah, dalam 5 tahun, tapi kan mereka tidak membuat lebih dari 5 tahunnya. Mungkin lebih dari 5 tahun itu akan berefek gitu. Kemudian tahun 2017 di Kanada, satu case control menemukan adanya hubungan stres di tempat kerja dan risiko kanker prostat. Sedangkan tahun 2018 dikatakan tidak ada hubungan antara stres akut dan kronis, dukungan sosial, optimis, atau emosional lain terhadap peningkatan risiko kanker payudara yang di keluarga dalam 15 tahun. Nah, ini masih kontroversi, ya kan? Tapi sudah banyak ditemukan yang signifikan penelitiannya. Jadi yang tahun 2019 dikatakan bahwa ada hubungan antara stres kerja dan resiko kanker, yaitu di paru, di saluran cerna dan usofagus. Usofagus itu rongga makanan ya. Next. Nah, kalau kita lihat gitu, cerita tentang respon stres dengan interaksi stres dengan kanker, bisa dilihat dari gambar ini bahwa bagaimana dari mulai stimulus yang di otak ini yang disebabkan karena penyakit hati kan berpikir itu berkecamuk dengan bermacam-macam dari paru masuk ke otak, di mana ini akan merusak fungsi-fungsi daripada sistem hormon di sini ya, dari mulai adrenalin, kemudian simpatetik nerve ending, sehingga terjadilah gangguan pada kelenjar lim, kemudian di organ yang lain ya. Kalau kita lihat dari sini itu ada hubungan antara area di otak yang namanya hipotalamus, hipofisis, adrenalin melalui hipotalamus yang akan terjadi suatu hormon kortikotropin release hormone, sehingga terjadi pelepasan hormon yang namanya ACTH, terjadilah sekresi glukokortikoid yang menghasilkan hormon kortisol dari korteks adrenalin, di mana hormon kortisol itu berguna untuk membuat stres, ya, membuat kita awareness. Sebenarnya hormon kortisol itu memang harus kita punya supaya kita punya kewaspadaan. Tapi kalau berlebihan itu membuat stres yang berlebihan itu juga tidak baik. Jadi tidak ada fase tenang damai dalam hidup kita tuh tidak ada. Nah, kalau sistem simpatik ini dipacu, maka adrenergik dari adrenalin ini naik, kemudian akan terjadilah suatu pengaruh terhadap berbagai organ, misalnya limpa dan kelenjar getah bening, disusun tulang belakang dan organ-organ yang lain. Jadi ini semua itu. Jadi satu kosak pasti akan yang lain juga koslet. Nah, faktor-faktor stresnya itu apa? Misalnya pembengkakan, imun yang turun, DNA yang rusak. Jadi terjadilah penyebaran daripada sel-sel kanker tadi, yang juga akan membuat pembuluh darah daripada sel kanker yang ini tidak normal ini akan bertambah banyak, dia makin subur jadi sel kankernya. Nah, karena jaringannya tuh ganas, jadi terjadi pembengkakan sehingga terjadilah suatu disregulasi di otak, akhirnya berefek jadi depresi, gangguan tidur, sama kelelahan. Ini menjadi suatu lingkaran setan. Next. Nah, jadi kalau kita cerita suatu susunan saraf pusat, normalnya itu aferen yang naik ke atas dari jaringan ke otak itu dengan yang eferen dari otak ke jaringan itu harusnya tuh normal ya, seimbang. Tapi kalau misalnya pada yang simpatetik yang terjadi imbalance atau overactivity,
Nah, ini aferennya itu dibandingkan dengan yang eferennya itu lebih banyak, lebih dominan yang eferen ini yang dari otak ke ini kan di otak ini menggambarkan satu pikiran. Jadi pikiran yang terlalu bebannya berat ini akan membuat suatu gangguan pada pembentukan sel-sel yang baru. Ini sel-sel baru ya. Gitu. Nah, lama-kelamaan yang terjadi penumpukan dari sel-sel baru ini, dia bermutasi menjadi sel-sel yang berbeda dengan sel-sel normalnya, yaitu sel-sel yang ganas itu. Inilah cikal bakal suatu pertumbuhan tumor. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana sih bisa dari penyakit hati itu ke penyakit fisik, itu sebenarnya dari cerita di Al-Quran juga dalilnya sudah ada bagaimana cerita tentang waktu Nabi Ayub itu dia nangis berketerusan, dia sedih karena ditinggalin anaknya Nabi Yusuf, kemudian sampai rabun matanya, kemudian ditambah lagi dia kehilangan Nabi anaknya yang adiknya Yusuf itu Benyamin, karena kisahnya waktu itu kan Yusuf menahan adiknya Benyamin kan tinggal sama dia di Mesir itu waktu dia sudah jadi penasihat raja kan. Nah itu akhirnya butalah mata Nabi Yusuf alaihissalam ini, Nabi Ayub alaihissalam ini, kemudian kok Nabi Ayub, sorry, Nabi ini lupa saya. Yakub. Nabi apa? Yakub, astagfirullahaladzim. Nabi Yakub ya kan, Nabi Yakub. Nah, akhirnya kemudian ternyata setelah dia mencium harumnya bau daripada baju dari Nabi Yusuf, sebenarnya bukan wasilahnya, bukan ada sesuatu yang mukjizat yang dari bajunya anaknya itu, tapi karena kebahagiaan bapaknya lah, karena mengetahui bahwa anaknya ini ternyata tidak meninggal seperti yang diberitakan saudara-saudaranya. Akhirnya dia pun juga bisa sehat kembali kan, di situ ceritanya. Nah, kemudian kita juga kisah dari Nabi Ayub, ya kan. Ayub waktu itu dia dengan sakit yang sangat amat, dan itu tidak pernah dialamin orang sesudah dan sebelumnya, tapi karena hatinya tuh betul-betul mutmainah, dia tidak merasakan sakit. Nah, itu contoh yang istilahnya penyakit hati itu atau baiknya hati itu sangat berpengaruh terhadap fisiknya. Ya, kemudian ada juga kisah waktu Aisyah waktu dia ketinggalan waktu umroh ya. Di situ kan dia difitnah, dia setelah berselingkuh dengan penjaganya yang dia tertidur kan, kemudian dibilang berselingkuh, kemudian dia demam selama 1 bulan karena dia merasa dia tuh sangat sedih kali terfitnah seperti itu. Saat itu kan Rasulullah kan percaya dengan fitnah tersebut. Nah, itu menunjukkan membuat, dan kalau diperiksakan ke dokter memang penyakit. Nah, disinilah kalau dalam penyucian jiwa ini kita masih terkendala, mungkin kita juga tidak masih dalam keadaan bingung, mungkin kita bisa meminta bantuan dari temankah atau orang terdekat, bahkan mungkin juga harus dibantu dengan seorang raki untuk kita dibimbing untuk bagaimana kita melakukan ruqyah mandiri, atau bahkan kalau misalnya sudah sangat berat sekali dia dalam keadaan sudah koma kah, itu mungkin dibantu oleh raki untuk ruqyah
rupiahnya sehingga bisa menyemangati hati yang sudah depresi tadi. Next. Oke, jadi kalau dilihat dari sini, kabur ya. Oke. Nah, ini nggak usah saya jelaskan, tapi beginilah efek stres pada tumor ini. Kelihatan bahwa semuanya ini bisa terjadi dan dipicu oleh yang namanya penyakit hati dulu. Jadi fisik ini terjadi bagaimana penyakit hati ini bisa menghancurkan badan kita. Sama juga seperti berapa banyak kejadian-kejadian di mana orang sakit berat itu bisa sembuh dengan dia bersandar betul-betul ke Allah dan dia betul-betul taubat nasuha, dia membersihkan diri dengan benar-benar dan alhamdulillah dia berhasil bangkit daripada penyakit yang mungkin dikatakan orang itu tidak mungkin bisa dia sembuh gitu. Itu saya ngalami sendiri dan alhamdulillah apa yang diponiskan oleh teman saya dokter tumor juga itu juga mereka juga kaget dengan keadaan saya yang istilahnya bisa bangkit dan bisa bicara lagi dan ini dari saya juga mungkin dari bahasa saya juga agak kurang lancar karena memang kan sejujurnya kan saya juga sudah mengalami kanker lidah yang sudah dipotong 5 cm. Jadi kalau dari secara manusia itu tidak mungkin bisa ngomong lagi tapi Allah berkehendak kun fayakun. Makanya saya yakin sekali bahwa penyakit fisik itu tergantung bagaimana hati kita yang memanage gitu loh. Next. Next. Jadi penelitian-penelitian tentang stres ini juga banyak ya, Mbak. Kenapa? Next lagi. Nah, jadi dari mulai balik lagi Mbak. Oke. Nah, jadi dilihat dari sini ya, pertumbuhan kanker tuh dari mulai pertumbuhan pembuluh darahnya sendiri yang mengasih makan kankernya, kemudian adanya gangguan daripada kelenjar getah bening. Next. Kemudian adanya suatu pembengkakan sama imunitas, kemudian adanya metastase ke tempat lain, itu banyak efek stres itu. Ini udah banyak penelitian, ini saya tunjukkan saja, nggak usah saya jabarkan satu-satu ya. Semua penyakit kanker itu ternyata asal muasalnya itu cikal bakalnya dari stres yang berkesinambungan. Seperti saya bilang, di dalam otak kita ini punya suatu rekaman di mana dia kalau kita lakukan berulang-ulang dia akan jadi refleks. Jadi tanpa sadar pun kita bisa bahwa kita nggak ngerasa kita stres, padahal sebenarnya otak kita tuh sudah recordnya dan itu akan secara refleks dia akan meminta lagi edik, jadi stres lagi. Tanpa sadar kita melakukan pengulangan dari stres itu, gitu. Kita nggak minta, tapi otomatisasi itu sering di bawah alam bawah sadar kita. Next. Oke, ini juga ya banyak macam-macamnya. Jadi kesimpulannya ya dari semua yang ini ada hubungan kanker, apapun kankernya itu dia berhubungan dengan saraf yang dia akan memacu untuk terjadinya pertumbuhan sel tumor itu lebih cepat lagi dibandingkan dengan yang seharusnya. Jadi begitu juga sebaliknya kalau kita bisa meredam ini insya Allah itu bisa terjadi.
penghambatan daripada sel tumor itu. Next. Jadi ingat ada yang bagus ya dari Pandora Health ini yang oleh Ken McClure dibilang kanker itu nggak suka orang yang bahagia. Dia lebih suka orang yang depresi karena itu kalau depresi itu akan membunuh lebih cepat. Nah, jadi kita harus tahu bahwa dikatakan dalam tubuh itu ada segumpal daging yang baik, maka baiklah semuanya tubuh. Kalau rusak maka rusaklah seluruh tubuh, dan itu adalah hati. Nah, jadi dikatakan di sini di surat Toha ayat 123 sampai 126, jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya lah penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah dia, ya Rob, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta, padahal aku dahulu adalah yang melihat. Allah berfirman, telah datang padamu ayat-ayat kami, lalu kamu melupakannya. Begitu juga kamu akan kami lupakan pada hari ini. Semoga ini dapat menginspirasi kita semua untuk kita tetap melakukan penyucian jiwa sehingga fisik dan hati kita betul-betul ya ini ya sehat. Jadi sehat jasmani dan rohani gitu. Jadi kalau ada kata mensana in corpore sano itu tidak benar. Sebenarnya di dalam hati yang sehat terdapat jiwa yang sehat, bukan sebaliknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, mohon maaf sebelumnya ya, saya memang off video karena dari tadi sinyal saya kurang bagus, jadi nggak bisa dok, dari tadi saya coba. Oke. Ya, untuk selanjutnya, alhamdulillah tadi kita telah menerima materi yang sangat luar biasa dari Dokter Suzy, dan beliau juga telah membagikan pengalaman pribadi sendiri dari beliau ya. Masya Allah, luar biasa perjuangan Dokter Suzy, bahkan dengan kekurangan fisik yang sangat, sebenarnya bagi kita itu sangat membatasi gerak seharusnya ya, tapi ternyata Silakan lagi ya, Mbak. Iya, Dokter Rizka hilang suaranya. Mungkin ada yang bisa membantu. Bisa mungkin dok di pertanyaan ya kita bacakan di chat. Ya, boleh. Baik, dari Ibu Nuraida. Assalamualaikum, saya Nuraida dari Banjarmasin. 4 bulan yang lalu saya jatuh dari kamar mandi di rumah teman saat pengajian. Sampai saat ini masih sakit dekat tulang ekor, pinggul, dan pinggul dan telapak kaki sebelah kiri. Setelah MRI dengan kontras minggu lalu, hasil MRI adalah tampak gambar lesi sistik multiple intradural setinggi L1-2. Batas tegas, hipointens T1W1, hiperintens T2W1. Ukuran terbesar 0,55 cm. Tidak menyangat kontras pada tepi lesinya. Kesimpulan dari radiologi adalah sistik neurofibromatosis setinggi S1-2 dan paralumbal muscle spam. Kira-kira apa yang sebaiknya saya lakukan, Gi? Jazakillah khair. Sarannya dokter. Silakan. Itu tadi ada muscle apa? Coba lihat di sini di chatnya. Ada muscle apa tadi? Sebentar. Izin menyampaikan dokter paralumbal muscle spam, Gi. Sama
Kistik. Oh, spasm, muscle Atau spasm. iya, Ya. Oke. ANP, saraf kejepit saraf sepertinya. kejepit Oh, kayaknya. bukan. Bukan Kistik kanker ya. neurofibromatosis. Kalau lihat bacaannya, biasanya saya nggak pernah baca dari bacaan radiologi karena kita diajarin yang dokter bedah ini harus bisa membaca sendiri supaya waktu dioperasi bisa melakukan guiding. Kalau dia dibacain orang dia nggak akan bisa mengguiding. Jadi kalau lihat dari sininya aja, nanti mungkin bisa di konsultasi secara japri langsung ke saya, insya Allah silakan dibagikan panitia nomor WA saya. Tapi kalau lihat dari sini, ini kalau dikatakan neurofibromatosis, ini biasanya ini dari bawaan lahir gitu, karena neuronnya yang terjadi menjadi suatu tumor lah ya, abnormal dia. Nah, jatuh itu apakah ada masalah tulangnya gitu? Tulangnya nggak ada masalah sepertinya kalau dari baca dari sini ya, gitu kan? Kalau tulang dari sini nggak ada masalah, berarti dia otot-otot yang menyanggah tulang belakang itu yang kram. Kalau bahasa awamnya tuh kram, spasme itu kan. Nah, itu harus dilihat dulu, ya kan? MRI-nya betul nggak kistik neuromatosis ini? Dan kalau memang seperti ini, diagnosanya harus dilakukan operasi untuk dibiopsi. Betul nggak diagnosa dari neurofibromatosis ini? Karena multiple kan. Nah, kalau dia tulangnya ada masalah, patah gitu, misalnya tulang belakangnya itu retak atau bagaimana, saya malah kecenderungannya itu suatu TBC tulang mungkin gitu, TBC tulang belakang gitu kan. Tapi di sini nggak ada dikatakan ya. Tulangnya ada patah gitu. Nanti mungkin untuk lebih lengkapnya lagi nanti langsung japri ke saya aja ya, Ibu siapa nih ya? Ibu Noraida. Bu ya, ya Mbak. Baik, Gitu. Ibu Noraida nanti bisa konsultasi langsung dengan Dokter Susi. Biar lebih intens ya. Baik. Baik. Kita persilakan selanjutnya yang via chat maupun langsung via audio video. Ada yang resen ada? Ini Ibu siapa nih? Bapak Ibu Miftah. Ini resen maksudnya ya? Miftah Khairunisa. Ya, Pak Yudi izin membantu. Silakan. Ya, izin membantu ya. Ini juga ada pertanyaan juga dari Kabar Asih Munawaroh. Ya, pertanyaannya, apakah kalau kista termasuk kanker atau bukan, G? Terima kasih. Monggo, Dokter Susi. Ya, kista itu artinya adalah tumor yang isinya cairan ya. Baik itu cairan itu nanti apakah itu suatu nanah atau cairan yang betul-betul cairan dari tumor. Dan kista itu bisa ada grade-nya, jadi C1 sampai C5. Ada dari yang ganas sampai ada yang jinak. Jadi itu harus dilakukan ini pemeriksaan daripada cairan itu. Dia masuk yang ke ganas apa yang jinak. Atau bahkan kalau masih dalam bentuk MRI atau CT scan dalam bentuk cairan, itu bisa aja itu suatu darah atau suatu nanah. Jadi seharusnya itu dibiopsi, diperiksa, diambil sedikit dan diperiksakan apa itu, apakah itu nanah, apakah itu darah, apakah kalau memang cairan itu suatu dari tumor, apakah itu yang ganas, apa yang jinak. Jadi bisa bervariatif dan harus diperiksakan. Ya, baik. Mungkin langsung ya dari Pak Kabar Asih Munawar langsung bertanya ini. Sudah langsung raise hand. Silakan Pak Kabar Asih. Pak Kabar atau Ibu ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya sudah beda kasus ya, dokter.
Jadi jika seseorang punya kelainan di bagian telinga sejak lahir itu telinganya itu dok punya lubang di bagian tengah. Kemudian hampir setahun sekali itu beliau telinganya bengkak sampai bagian kepala itu setengah tidak seperti bentuk kepala normal. Kemudian karena kondisi ekonomi, beliau hanya periksa ke puskesmas. Karena mungkin beliau nggak sanggup lagi, sempat juga ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu divonis katanya tumor jinak. Sampai sekarang alhamdulillah sih nggak kumat-kumatan lagi. Cuman di bagian lubang yang itu masih sering keluar cairan tapi beraroma yang kurang sedap. Itu gimana dok? Oke. Itu ada suatu lubang kalau memang saya nggak salah nangkap ya, itu kelainan bawaan yang dimana harusnya tidak ada lubang di situ. Jadi itu masih terbilang normal. Cuman karena dia berlubang, nanti mandi, keringatan atau kena debu itu masuk ke dalam lubang itu dan jadi infeksi. Jadi kalau memang dia sampai menimbulkan benjolan di atas kepalanya ya kan, berarti kan di atas telinganya kan, Mbak? Itu melebar dok, sampai setengah kepala itu bengkak. Nah, itu harus dilihat dulu. Mungkin lubangnya tuh terlalu besar sehingga kalau lubang terlalu besar itu harus dilakukan penutupan lubang itu supaya jangan bolak-balik infeksi, gitu loh. Nah, kalau di sini dibilang udah sembuhnya dioperasi kah? Apa ada tindakan pengambilan cairan itu atau sembuh dikasih obat atau bagaimana sembuhnya? Itu sempat akan menjalani operasi karena kepalanya sudah gede banget gitu ya dok. Terus alhamdulillah pas malamnya itu sebelum mau diadakan operasi itu cairannya keluar semua dok. Terus sampai sekarang memang tidak kumat, maksudnya tidak terulang lagi. Tapi ya seperti itu masih sering mengeluarkan cairan yang aromanya itu kurang enak. Ya, kalau saya mengamatinya benar yang saya bilang tadi kan, dia terjadi infeksi akhirnya menumpuk begitu keluarnya cairannya bau kan, yang kepalanya gede itu kan. Iya dok. Nanahnya ada atau darahnya ada, kadang-kadang Ada, bisa dok. disertai nanah apa darah. Iya benar. Nah, jadi kalau ini masih berbau itu tuh berarti dia akan kembali dan akan bisa kembali lagi seperti kemarin. Jadi saran saya, ini punten di kota mana ya Mbak? Tegal. Tegal. Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Jadi gini, itu sebenarnya itu yang melakukan itu bedah saraf bisa, cuman THT yang itu yang biasanya nanti itu akan ditutup, lubang itu ditutup supaya jangan bulak-balik gitu loh. Itu kalau selama lubangnya itu ada, selama itu juga akan masuk macam-macam kan, ya mandi sabun masuk, sampo masuk, ya kan. Nanti ada semut masuk semut gitu, apapun bisa masuk lah kan, tergantung lubangnya sebesar mana, dan itu akan menimbulkan infeksi. Itu ada istilah medisnya itu ada nama istilah ininya, tapi itu adalah lubang yang tidak pada tempatnya, itu ada saya lupa gitu kan. Tapi ini harus ditutup Mbak, harus ditutup saya bilang. Dan itu BPJS bisa kok pakai itu. Jadi kalau nanti silakan japri saya, nanti saya akan cari teman saya yang sekitaran daerah Tegal itu untuk menolong si Mbak ini, insya Allah nanti saya usahakan. Nanti japri aja saya sama orang yang si pasiennya ya. Insya Allah bisa dibantu. Yang penting BPJS-nya ada tuh. Tidak punya BPJS. Oke. Nggak ada
nggak ada BPJS. Oke, nanti gini. Nanti saya coba nanti koordinasikan sama Lasnas Rumah Yatim. Nanti paling dekat yang ke Tegal mana nanti kita kontak-kontakan ya. Nanti dari Rumah Yatim insya Allah bisa dibantu. Kan cabang Rumah Yatim kan banyak ya di 20 provinsi. Nanti di Tegal tuh dekat ke Surabaya apa dekat ke mana ya Mbak? Bandung, Surabaya toh, ya kan? Tegal dekatnya berarti ke Semarang, Semarang. Dok. Semarang, Dok. Ada rumah Ya, sakit Karyadi, ya. Dok. Bukan maksud saya ini ya, Rumah Yatimnya. Oh, siap. Ya, nanti Semuanya insya Allah nanti tolong japri ke saya aja, nanti kita insya Allah nanti kita bantu ya. Akan dibuatkan BPJS sama Rumah Yatim, insya Allah nanti dibantu. gitu. Atau nanti akan saya cari teman saya yang bisa operasi yang di daerah dekat situ. Karena saya kan di Medan kan, tapi saya insya Allah bisa menghimpun teman yang daerah dekat situ. Insya Allah dimudahkan. Amin, semoga Dok. Terima kasih banyak. Jazakillah khairan. Ya, siap. Terima kasih Bu atas pertanyaannya dan insya Allah nanti akan dibantu oleh Dr. Suzy ya. Terima kasih, Dok. Berikutnya ini sudah mulai banyak Dok pertanyaannya nih. Banyak sekali insya Allah. Ya, Assalamualaikum, izin bertanya. Teman, ada kasus hipertiroid kronis ya. Ini dari Bu Hadriana. Saat ini ada benjolan di daerah getah beningnya. Jika dirujuk untuk operasi atau pembedahan, seberapa jauh resikonya pada sistem saraf dan lain-lain. Jadi kaitannya dengan antara operasi pada daerah getah bening dan kaitannya dengan resiko pada sistem sarafnya. Monggo Dr. Susi. Ya, ini kan kalau kita bicara hipertiroid kronis, apa maksudnya hipertiroid kronis? Apakah ini karena waktunya atau karena sudah diobatin bolak-balik ya gitu kan? Nah kemudian benjolan di getah bening nih, getah bening mana? Ketiak kah, paha kah, leher kah, gitu loh. Karena kalau memang betul ada benjolan di daerah getah bening di lehernya atau di ketiaknya, jangan-jangan ini kanker tiroid yang sudah metastase. Tapi ya belum tentu juga ya kan, kita lihat juga. Jadi ini yang harus didiagnosa betul sama dokternya. Dan kalau boleh tahu ini udah kemana nih konsultasinya udah ke dokter bedah onkologi kah? Ya, monggo Bu Hadriana bisa langsung berkonsultasi dengan Dr. Suzy. Bu Hadriana bisa open mic. Silakan. Agar lebih jelas ya terkait dengan daerah mana, kemudian seberapa lama regimen terapinya yang sudah pernah dilakukan. Jadi Dr. Susi bisa memberikan gambaran lebih jelas. Silakan Bu Hadriana. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam Bu. Ya, hipertiroidnya memang teman saya itu udah kronis katanya. Memang udah bolak-balik berobat, terakhir ditangani di RSUD Tangsel, Dok. Tangerang Selatan. Ya, Tangerang Selatan. Oke. Sama dokter penyakit dalam. Ya, penyakit dalam tapi belum pernah endokrin. Ke onkologi. Ya? Bagian endokrin. Ya. Ya. Jadi biasa konsumsi tirozol untuk hipertiroidnya. Itu kira-kira udah 2 tahunan. Tremor, tremor sama aritmia. Iya, pasti. Kalau hipertiroid pasti tremor sama aritmia. Ada benjolan di lehernya, Bu? Di leher nggak ada, Dok. Tapi di bawah, di selangkangan sebelah kiri. Di selangkangan sebelah kiri? Iya, sebelah kiri. Masih oke. Baru 2 minggu yang lalu. Baru 2 minggu yang lalu. Bedah kan? Kenapa? Belum pernah ke dokter bedah kan? Kemarin udah ke dokter bedah tapi baru di USG.
Apa tapi dapatnya? belum konsul lagi, belum bawa USG-nya, masih seminggu lagi katanya. Kan Yang di pakai USG BPJS. apanya? Lehernya? Apa ininya juga? Benjolannya, yang di selangkangan. Benjolnya. Di Ya, selangkangan. Kalau yang di ya, leher nggak ada diperiksakan? nggak ada. Leher tuh nggak ada. Sering udah pernah di USG juga, udah ini, tapi nggak ada Udah yang di pernah? leher. Apa dapatnya USG di leher? Leher sejauh itu aman aja, Dok. Aman? Nggak ada Aman. benjolan katanya? Nggak ada benjolan, nggak ada. Oke. Memang selalu Jadi dicari tuh kalau saya lihat konsul. ini, Tiap saya konsul, gimana Bu? tiap teman saya konsul itu selalu dicari benjolan di leher, tapi nggak ada. Ya, benjolan di leher itu kadang-kadang harus diperiksa dengan seksama karena memang kalau dari kasat mata kadang-kadang nggak kelihatan laba gitu. Perabaan juga nggak dapat ya? Nggak dapat. Tapi dulu setahun yang lalu pernah pakai USG sih, dalam gitu, tapi nggak ada katanya. Nggak ada juga, cuman jadi benjolan di sini ya, di selangkangannya aja. Ini baru 3 minggu yang lalu. Nah, kalau memang betul dari leher itu nggak ada, berarti itu dua penyakit yang berbeda. Iya. Jadi kita tunggu aja hasil USG-nya. Kemudian kalau masalah sistem saraf, ini perempuan kah? Kan dia kan di selangkangan ya kan? Itu kan yang diambil, kalaupun itu nanti ada sakit kah itu di ininya, di selangkangannya? Gedenya sebesar apa? Ya di awal kecil, Dok, kira-kira benjolannya kecil, masih kira-kira 1 cm ya, 1 atau 2 cm gitu. Oke, kalau kayak gitu kita nanti tunggu aja hasil itu. Nanti mungkin akan diambil di biopsi, diambil cairan dari penggal getah lim ini, apakah ini suatu keganasan atau jinak. Nanti baru dari situ akan dilihat. Dan kalau untuk sarafnya di daerah selangkangan itu tidak terlalu, kalau memang nggak dalam ya, gitu. Nah kita kan nggak tahu, mungkin dari luar kecil tapi dari dalam pun lebih besar. Itu kan kita belum tahu dari nanti hasil USG-nya. Jadi kalau untuk intinya lagi, ya nggak apa-apa, silakan aja nanti kalau apa japri ke saya, insya Allah nanti apa yang bisa saya bantu jawab, saya bantu jawab, Ibu ya. Jazakillah khairan. Pak Yaki. Ya, begitu Bu Hadriana, nanti mungkin kalau sudah ada beberapa hasil terkait dengan pemeriksaan lebih penunjangnya bisa diinformasikan ke Dr. Suzy. Ya, pertanyaan yang berikutnya atau mungkin ini yang terakhir sebelumnya, nanti kita izin dulu ke Dr. Suzy. Ini ada beberapa banyak sekali pertanyaan. Apakah waktu beliau masih cukup atau tidak ya? Untuk sementara ini ada pertanyaan dari Abu Julaibib. Ini ada 2 pertanyaan, Dok. Ya. Yang pertama, tadi dokter menyampaikan bahwa awal-awal kanker itu diawali dengan stres ya, yang berkesinambungan, jadi secara kontinu. Jadi yang ditanyakan oleh Pak Abu Julaibib, apakah itu merupakan salah satu tanda yang mutlak terjadi atau sebuah probabilitas yang bisa saja berubah? Nah, mengingat kami melihat banyak orang-orang yang stres ya, mohon maaf, orang-orang gila di jalan, ini tidak terlihat tanda-tanda kanker ya, walaupun belum diuji juga dengan kesehatan mereka. Jadi kayak semacam orang gila ini kok nggak kanker, padahal ya seperti itu. Nomor 2, bagaimana kanker yang sekarang ini tiba-tiba muncul, sebagaimana munculnya hepatitis misterius, kemudian adanya AKI, kemudian gagal ginjal akut misterius, apakah ada kaitannya apa tidak dengan kanker yang sekarang ini dengan kejadian seperti itu? Nah, monggo Dr. Suzy dijawab. Oke. Bentar ya. Hilang lagi. Nah, untuk yang pertanyaan-pertanyaan nanti yang belum sempat dijawab di sini, nggak apa-apa dikirimkan ke saya. Nanti insya Allah bisa saya jawab semuanya. Saya janji insya Allah saya jawab semuanya. Cuman mungkin nggak bisa hari ini, kan mungkin kan karena besok
saya akan balik ke Medan. Jadi mungkin tapi pasti saya balas insya Allah semuanya. Siap dok, siap. Jadi kalau dibilang masalah stres itu pasti mutlak pasti terjadi. Seperti saya bilang, fungsi otak itu adalah kalau dia sekali melakukan suatu action, mau yang baik mau yang jelek, dan ini akan besoknya lagi kita action lagi yang sama, action lagi. Nah, untuk yang ketiga keempat ini itu secara refleks. Jadi tanpa kita sadarin pun itu udah otomatisasi, otak itu akan recall and recall, manggil lagi. Jadi kayak ketagihan gitu. Jadi kalau dibilang probabilitas yang tidak mungkin, bisa berhenti. Kenapa? Dengan apa? Dengan kita menyetop itu dan melawan itu. Yang bisa melawan itu apa? Ya dari diri kita sendiri, tidak bisa orang lain menahan itu. Nah, makanya saya bilang kalau memang diri kita nggak mampu untuk menyetop stres itu, salah satunya adalah dengan dibantu dengan ruqyah tadi. Pasti itu ada hubungannya dengan kerjaan jin, ya, kerjaan setan, ya kan. Jadi di ruqyah, nah kalau memang dia masih sanggup ruqyah mandiri, dia akan ruqyah mandiri. Kalau dia belum tahu, mungkin akan dibimbing sama raki, ya kan, gitu. Dengan itu pelan-pelan nanti stresnya itu akan mereda akhirnya sampai totalnya hilang sendiri, gitu. Kan tergantung pribadinya. Ada orang yang bisa menyembuhkan diri sendiri, ada yang dia mesti dibantu orang lain. Kalau lihat gitu. Nah, kalau nanti ceritanya bedakan dengan orang stres itu dengan orang gila. Ya, orang gila itu akalnya, ya. Nah, yang saya bilang ini penyakit hati, ini stres itu penyakit hati. Penyakit hati itu adalah kolbunya. Jadi orang gila itu kolbunya nggak mati, buktinya dia bisa ketawa-ketawa. Ingat, kalau kita lihat itu orang gila itu malah makan dari sampah, nggak pernah sakit. Dan kenapa? Bukan kolbunya yang sakit, kolbunya happy. Dia apa? Akalnya yang hilang gitu loh. Jadi beda. Gitu. Yang kita khawatirkan apa? Orang yang maksudnya gila dalam tanda kutip yang di luar rumah sakit jiwa gitu, atau yang gila yang istilahnya yang gila yang di luaran sana, itu yang maksudnya gila kolbunya yang rusak, bukan akalnya gitu. Bedakan akal sama ini ya, kolbu itu gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang kanker yang sekarang tiba-tiba muncul, maksudnya kanker tiba-tiba muncul gimana? Kalau kanker itu tidak mungkin tiba-tiba muncul. Yang ada adalah kanker itu kalau tidak terinfeksi, dia tidak akan menimbulkan rasa sakit, karena makanya dibilang silent killer. Dia membunuh diam-diam. Karena kanker itu tidak pernah sakit. Nah, kanker yang sakit itu adalah kanker yang sudah terinfeksi. Jadi tidak ada bahasa kanker yang tiba-tiba muncul gitu loh. Kecuali maaf kata itu ada urusannya dengan ini ya, santet ya. Nah, itu kan itu lain lagi cerita ya, yang muncul tiba-tiba. Tapi kalau yang sebenarnya pertumbuhan itu ini ya, tidak ada yang tiba-tiba. Kanker itu pelan-pelan ya jalannya, tapi karena tidak sakit tidak dirasakan. Dan itu yang namanya hepatitis misterius, namanya itis. Itis itu berarti infeksi apapun itu bisa bisa tiba-tiba. Nah, tapi hepatitis misterius bukan misterius kayak gitu. Maksudnya hepatitis yang dia belum tergolongkan. Dia hepatitis itu kan ada dari virus, ya kan? Nah, virusnya itu bermutasi sehingga kan ada yang biasanya kan hepatitis A, hepatitis B, ada hepatitis C, ada tipe-tipe ini nggak masuk yang manapun, jadi masih dikatakan misterius karena mungkin virusnya itu bermutasi gitu loh. Nah, kalau aki kan akut kidney injury, ya kan, gagal ginjal akut gitu, misterius kan gitu. Lah kalau udah namanya akut itu pasti terminal gitu, sehingga mengganggu daripada hormon adrenal yang ada di ginjal gitu loh.
Jadi namanya akut pasti dia mendadak, dan tapi sebelumnya itu sudah ada perjalanan yang panjang yang tanpa disadari si pasien itu gitu loh. Ya mungkin dia memakan, ya maaf kata, sejenis kandungan makanan atau air yang istilahnya mengandung racun sehingga membuat ginjalnya rusak gitu loh. Itu kaitannya dengan yang kanker sekarang. Maksudnya kanker sekarang yang mana itu? Enggak ini dia, ya. Coba. Lagi. Habis. Ya, itu kanker yang sekarang tuh maksudnya apa itu ya? Ya betul. Ya di sini tidak ada penjelasannya, Dok. Tidak ada penjelasannya. Itu yang Iya, karena itu yang saya bingung. Itu kira-kira itu seperti itu. Ya, baik dokter. Ya, kanker ini memang kronis ya dok ya. Jadi dia ada tahap-tahapnya untuk menjadi kanker. Baik dokter, ini karena sudah pukul 9 lewat. Terima kasih dokter atas waktunya. Maka dari itu sekaligus kami mohon ada closing statement dari dokter Susi. Silakan dokter. Oke. Alhamdulillah, syukurillah. Yang penting di sini yang ingin saya tekankan bahwa penyakit fisik yang ada kita derita ini awalnya itu adalah karena kita lalai terhadap penyakit hati yang sebenarnya sudah lama yang kita alamin, tapi kita merasa kita baik-baik saja. Jadi mungkin dengan kita menyucikan jiwa, gitu kan. Salah satunya adalah kita mendekatkan diri sama Allah dengan cara apa? Ya, kita melakukan doa-doa perlindungan, kemudian meruqyah diri sendiri ya kan, dengan zikir pagi petang, dengan ayat-ayat ruqyah itu, insya Allah gangguan-gangguan setan yang dalam bentuk penyakit hati itu bisa hilang sehingga ujung-ujungnya badan kita sehat. Karena saya juga menyadari dulu mungkin ya, gitu ya, bukan mungkin ya, mungkin waktu awal-awal pertama waktu masih muda-muda itu saya terlalu getol sekali ini kesana menunjukkan eksistensi sebagai seorang dokter bedah sehingga 11 rumah sakit saya santronin. Tidur pun di rumah di kamar operasi, makan nggak jelas, makan semua makanan sampah kan gitu kan. Udah gitu belum lagi menghadapi stres yang berkepanjangan, menghadapi operasi demi operasi, menghadapi pasien, keluarganya, anak didik ya kan gitu bermacam-macam. Dan saya tidak melakukan ini ya masuk Islam secara kafah ya gitu ya mungkin ya gitu kan. Sejujurnya itu yang membuat mungkin akhirnya tanpa saya sadarin itu sudah terbentuk suatu proses pertumbuhan kanker. Kemudian saya juga ada jin leluhur ya kan, ditambah lagi ada hasad orang ain, kemudian ditambah lagi ada santet lagi, jadi berkolaborasilah semuanya. Itulah yang akhirnya membuat tumbanglah pertahanan tubuh ya. Intinya mungkin saya belum punya pribadi yang mutmain itu. Jadi mungkin berdasarkan pengalaman saya gitu kan, mari kita sama-sama untuk kita melakukan tasbiyatun nafs supaya kita bisa mencapai nafs mutmainah ini sehingga kita betul-betul mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Kemudian kalaupun kita meninggal dalam husnul khotimah, kita dalam keadaan Islam yang kafah. Mungkin itu. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Susi. Ini penjelasan yang sangat mencerahkan bagi kita semua ya, khususnya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pertanyaan-pertanyaan yang telah terekam saat ini, insya Allah dari tim IMF, dari tim WIS, dari tim Umat TV di sini akan dicatat dan insya Allah ada
pembuatan grup mungkin ya nanti di sini yang akan dijawab langsung oleh Dr. Suzy, yang insya Allah semua pertanyaan yang ada di sini akan dijawab oleh beliau ya, insya Allah. Semoga Allah berikan waktu yang cukup untuk beliau untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Dr. Suzy. Akhirnya sampai di ujung juga acara IMF dan Umat TV serta WIS pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis sama-sama. Ya, kurang lebihnya dari kami mohon maaf apabila ada salah kata, dan sekali lagi kami sampaikan kepada Dr. Suzy, terima kasih yang sebaik-baiknya. Semoga Allah memberkahi Dr. Suzy dan keluarga. Amin. Dan besok kembali ke Medan. Selamat ya dok, ya dokter ya. Ya, kalau begitu saya kembalikan ke Pak Yudi Wahyudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Mas Yugi udah backup Dokter Rizka, sehingga acara kita pada malam sudah berakhir. Terima kasih juga buat Dokter hilangnya menular ya. Ya dokter, mungkin jaringannya di sini sedang kurang baik ya. Ya, terima kasih dokter. Hujan mendung petir. Masya Allah. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Terima kasih dokter. Amin. Semoga sehat walafiat selalu dok. Sama-sama. Doa yang sama buat semuanya. Barakallahu fiik. Insyaallah kita bisa bertemu di lain kesempatan. Amin. Amin. Waalaikumsalam. Izin live ya.